hari ini datanglah sama Tuhan. Pulihkan dulu hubungan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Sebaik apapun kita berkorban, kalau Tuhan tidak bekerja, jangan harap sampai langit runtuh, tidak akan pernah terjadi. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah berkenan kepada jalan kita, saya percaya apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan lagi kamu gelisah untuk memulihkan hubungan dengan siapapun. Tetapi yang perlu kita lakukan, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membaca merenungkan firman. Berkati kami Tuhan, berbicara kepada kami, urapi kami mendengar hadirat-Mu. Kuasa Roh Kudus memenuhi, menyertai kami, menjelaskan firman-Mu di hati kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ini hamba-Mu Tuhan, akan menyampaikan firman. Hamba-Mu tidak tahu apa-apa Tuhan. Hamba-Mu hanya berharap kepada Tuhanlah yang memakai hidup hamba-Mu. Sucikan kuduskan dengan kuasa darah, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu hanyalah Allah, tetapi sesungguhnya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami siap mendengarkan firman. Yang sebenarnya firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, salam, silakan dulu. Ya, hari ini tema kita tentang doa. Kenapa kita harus selalu berdoa? Karena doa itu sangat besar kuasanya. Amin ya. Amin. Ya, doa itu luar biasa kuasanya. Dia sanggup melakukan apa yang tidak kita bisa lakukan. Maka dengan itu kita dengan sungguh-sungguh pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita baca di dalam Matius 21 ayat 21 sampai 22. Sudah dapat amin? Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi saya baca untuk kita. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Intinya di ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya. Di sini fungsi doa yang pertama yang kita bahas pada hari ini adalah yaitu membangun iman. Fungsi doa yang pertama adalah membangun iman. Kenapa? Karena kita ini adalah identik dengan kelemahan, kekurangan, ya, ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena kita telah dikandung dan telah jatuh di dalam dosa. Maka dengan itu kita perlu berdoa. Ngapain kita berdoa? Pertama tujuannya membangun iman kita. Ya, ayat 22 menjelaskan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, pertanyaannya, Panol, saya sudah berdoa sekian puluh tahun, tapi sampai hari ini mujizat belum terjadi, belum kuterima apa yang kudoakan itu. Pertanyaannya, doa kita seperti apa? Apakah kita berdoa dengan iman, atau berdoa hanya sekedar meminta saja? Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa kita meminta dalam doa dengan penuh kepercayaan.
berpegang teguh. Maka poin yang pertama, tujuan atau fungsi berdoa adalah membangun iman. Ya, mungkin sering terjadi di dalam hati kita atau di dalam pribadi kita. Untuk berdoa itu mungkin ada banyak tujuan kita, hanya satu, untuk menjawab pergumulan kita, untuk mengatasi persoalan kita, yaitu yang hanya berputar kepada seputar kebutuhan kita sehari-hari saja. Doa kita hanya melingkupi keinginan dan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Tetapi tujuan doa yang sebenarnya bukan hanya sebatas kepada diri kita sendiri, bukan hanya sebatas kepada persoalan kita, tetapi tujuan doa kita yang paling utama, yang paling penting, yang harus kita ingat supaya doa kita benar, yaitu membangun iman kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena persoalan yang sesungguhnya yang harus dikerjakan dalam hidup kita adalah memulihkan, memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di surga. Amin. Satu nyawa dikorbankan hanya demi memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, yaitu anaknya Yesus Kristus. Betapa besarnya harga itu yang harus dibayar. Jadi tujuan utama fungsi doa kita bukanlah untuk menjawab semua pergumulan kita, tetapi tujuan utama adalah memulihkan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan berdoa dulu semerta-merta hanya untuk Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan berkati makananku, Tuhan sembuhkan penyakitku. Bukan itu yang pertama. Karena kalau kita sudah sembuh juga belum tentu kita masuk surga, belum tentu kita datang ke gereja, belum tentu kita baca firman Tuhan. Tetapi kalau hati kita, iman kita dipulihkan dengan Tuhan, percayalah kesembuhan, kebutuhan, apapun pergumulan akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah berada di jalur yang benar, di dalam tangan yang penuh kuasa. Amin ya. Yaitu di dalam tangan Tuhan. Maka tujuan yang pertama kita berdoa adalah kita pulihkan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang sering berdoa seperti itu? Kalau dia berdoa dulu, dia pulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dia mengaku, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini Tuhan orang yang lemah, aku ini adalah orang yang terbatas. Oleh karena itu, ampuni saya. Karena keterbatasanku, karena keberdosaanku, maka aku memerlukan Engkau. Karena aku sadar bahwa aku lemah, aku terbatas, maka aku akan memerlukan Engkau. Jadi, kalau doa kita seperti itu, saya percaya tidak akan lama Tuhan akan menjawab doa kita. Karena bukan kebutuhan kita dulu yang kita utarakan sama Tuhan, tetapi melainkan kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana orang tua kita? Dia langsung memberikan apa yang kita minta, sementara ada dilema di antara kita, ada persoalan di antara kita, ada mengganjal di antara kita. Saya percaya sekalipun orang tua kita di rumah, kalau ada masalah di antara kita, kalau kita minta sesuatu tidak akan pernah dikasih. Malahan panas wajahnya melihat kita, matanya melotot sama kita. Kenapa? Karena masih ada persoalan yang belum terselesaikan di antara kita. Jadi kalau persoalan itu sudah kita selesaikan, maka kalau hubungan kita sudah bagus antara orang tua kita, saya percaya apapun akan dikasih orang tua kita. Nyawanya pun pasti akan dia kasih kepada kita. Namanya orang tua kita, apalagi Tuhan. Amin ya. Jadi kalau kita berdoa, tujuan kita yang pertama adalah membangun iman kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, fungsi kita berdoa atau tujuan kita berdoa, yaitu yang kedua, doa memulihkan hubungan kita. Memulihkan hubungan kita yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita secara pribadi. Yang pertama dulu, kita bangun kekuatan di dalam doa untuk memulihkan diri kita. Amin ya. Jangan cari sesuatu untuk menyelesaikan persoalan,
Misalnya kamu punya masalah dengan keluargamu, orang tuamu, saudara-saudara, atau orang lain, jangan dulu pergi kemana-mana. Jangan lakukan sesuatu apapun, misalnya hal-hal yang tidak berkaitan dengan doa, tetapi lakukan dulu doa. Ya, dan firman Tuhan berkata, masuklah di dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Buka dulu Amsal 16. Amsal 16 ayat 7. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didapatkannya dengan dia. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didapatkannya dengan dia. Jadi jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke klub, jangan pergi kepada orang pintar, kepada orang kaya, tetapi pergilah kepada siapa? Kepada Tuhan. Amsal 16 ini berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didapatkannya dengan dia. Mungkin kita punya persoalan dengan tetangga kita, mungkin kita punya persoalan di dalam keluarga kita, suami istri tidak akur, orang tua dengan anak tidak akur, ya, menantu dengan mertua tidak akur, ya, di tempat pekerjaan pimpinan dengan bawahan, dengan anggota tidak akur, di dalam persahabatan pergaulan ada terjadi sebuah hubungan yang renggang. Jangan takut. Hari ini datang bersama Tuhan, pulihkan dulu hubungan dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Sebaik apapun kita, sebaik apapun kita berkorban, kalau Tuhan tidak bekerja, jangan harap sampai langit runtuh, tidak akan pernah terjadi. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah berkenan kepada jalan kita, saya percaya apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan lagi kamu gelisah untuk memulihkan hubungan dengan siapapun. Tetapi yang perlu kita lakukan, mari kita berdoa. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa. Siapa yang melakukan hal ini? Jikalau dia menyelesaikan persoalannya, dia berdoa dengan kata. Hanya 3 orang yang angkat tangan. Jadi makanya kita tidak pernah kunjung tiba kepada apa yang kita kehendaki. Kenapa? Karena yang lebih utama kita tonjolkan, kita lakukan hanyalah membeberkan isi hati kita, membeberkan emosi kita, menonjolkan keegoisan kita. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita berkenan di hadapannya, ya. Karena yang perlu selalu kita bangun, kita perhatikan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita sudah bagus dengan Tuhan, maka otomatis hubungan kita antara sesama pasti akan juga bagus. Hubungan kita antara keluarga pasti akan bagus. Hubungan kita antara tetangga pasti bagus. Hubungan kita antara pertemanan, ya, tempat pekerjaan, dimanapun pasti akan bagus. Kenapa? Karena kita tidak bukan berdasarkan kekuatan kita, melainkan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita melalui doa. Kita selalu doakan, Tuhan berkati si Anu supaya dia Tuhan baik, supaya dia Tuhan tetap takut akan Tuhan. Berkati saya Tuhan, berikan aku kekuatan, kendalikan emosiku Tuhan, kendalikan diriku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, sembuhkan sakit hatiku, sembuhkan kekecewaanku, sembuhkan kemarahanku. Karena bukan orang lain yang menyakiti hati kita yang menjadi persoalan dalam hidup kita, bukan itu yang menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana suasana hati kita. Amin ya. Bagaimana suasana hati kita pulih, sembuh, kuat. Itu yang paling utama. Kalau orang yang menyakiti hati kita, bahkan katakan musuh kita, itu bukan persoalan utama, bukan. Ya. Supaya kita mampu mengalahkan itu, kita bangun di mana? Di dalam doa. Berdoa. Ayo ambil kita masuk ke dalam menara doa. Ambil kita menyembah Tuhan, menyanyi buat Tuhan, sembah Tuhan. Sampai kapan? Sampai kau merasakan hatimu pulih, hatimu
kamu kuat, sekalipun kamu ditumbuk, kamu tidak merasa marah, tidak kamu merasa dendam. Kenapa? Karena kamu sudah berserah penuh kepada Tuhan. Jadi rahasianya adalah hanya dengan doa. Jadi jangan anggap sekali dengan doa. Doa itu sangat besar kuasanya. Jadi jangan main-main. Saya yang sering berdoa setiap hari, mungkin pagi-pagi, besok pagi, besok malam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-temanku yang saya kasih, jangan kita kejar hal-hal yang lebih besar. Kita kejar mujizat-mujizat yang besar. Jangan berharap kita akan berhasil, kita terkenal. Tapi kalau hal doa tidak kita kerjakan dalam hidup kita, jangan pernah harap akan terjadi dalam hidup. Jangan pernah berharap kamu akan menuai penuaian besar, menerima keberuntungan besar. Tetapi kalau kamu tidak mendoakannya, jangan harap akan terjadi pada kita. Tapi mulai hari ini Tuhan ingatkan kita, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan kita lelah untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi di bangsa kita saat ini, bahkan di seluruh dunia. Bukan dengan kekuatan pemerintah, bukan. Tetapi hanya satu, Tuhan minta kita berdoa. Amin. Yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang telah terpapar virus corona hanyalah Tuhan, darah Yesus. Yang sanggup menuntun pemerintah, meluruskan hati mereka untuk memimpin bangsa kita hanyalah Tuhan. Maka dengan itu, rajinlah kita berdoa. Keluarga kita yang sudah berantakan, anak-anak kita yang sudah bandelnya luar biasa, tetangga kita yang sudah berulang kali menyakiti hati kita, jangan takut, serahkan saja pada Tuhan. Yang perlu kau lakukan adalah benahi dirimu, benahi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan di dalam jalan kehidupan kita sehari-hari, otomatis Tuhan akan bekerja. Tuhan akan berikan hubungan kita dengan sesama anggota keluarga kita, sesama tetangga kita, bahkan di kota dan di bangsa kita. Tuhan akan bekerja. Amin. Apakah kita percaya diberkati? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, fungsi kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena penyakit yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu pertama kekhawatiran dan kedua ketakutan. Apa? Kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Arti firman Tuhan ini adalah kekhawatiran, ketakutan itu Tuhan tidak angkat. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Fungsinya apa? Supaya kita mengerti hidup kita, supaya kita tidak menjadi gampangan, tetapi melainkan kita menjadi orang yang kuat. Seperti lagu berkata, lebih dari pemenang. Bagaimana kita lebih dari pemenang? Jika kita tidak pernah mengalami masalah, jika kita tidak pernah melewati persoalan berat dalam hidup kita, kalau kita tidak pernah khawatir, kalau kita tidak pernah takut, bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kita? Jadi kekhawatiran, ketakutan bukan hal yang menakutkan bagi kita. Tetapi hari ini firman Tuhan kuatkan kita. Katanya tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu digoyahkan. Cuma kenapa diizinkan? Supaya kita kuat. Sendi-sendi, otot-otot iman kita itu dikuatkan. Amin. Kalau kita isi karung, misalnya beras kita masukkan di dalam karung, kalau kita tidak goyang dia tidak terisi padat. Tapi kalau ini goncangkan, pasti percaya dia akan padat. Amin. Kita tunggu
dia tidak peot, melainkan tangan kita yang akan peot. Jadi begitulah kalau persoalan timbul dalam hidup kita. Kalau kita dihantui kekhawatiran, kalau kita dihantui dengan ketakutan, jangan takut. Cara mengatasinya berdoa kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong kita dalam ketakutan kita. Tidak ada yang bisa menolong kita dalam kekhawatiran kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Selalu berdoa. Jadi fungsi yang ketiga, fungsi doa adalah yaitu memberikan kita kekuatan dan sanggup mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Jadi jangan melulu khawatir, jangan melulu takut, tetapi datanglah pada Tuhan sampai engkau menerima kekuatan daripadanya. Jadi sangat senang gereja kita menekankan kepada kita, disuruh terus setiap hari diumumkan, ayo ambil menara doa setidaknya 1 jam, 2 jam per hari, 1 orang. Amin ya. Ya. Sudahkah kita melakukannya setiap hari? Adakah kita berdoa setengah jam saja? Adakah siapa? Berapa orang yang sudah melakukan menara doa setiap hari? Hanya 4 orang. Berarti selebihnya sibuk kemana? Mencari nafkah. Bapak Ibu, saya mau katakan, harta yang kita cari itu tidak akan membawa kita ke dalam surga, tetapi doa itu akan membawa kita ke dalam surga. Amin. Masih ingat kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Amin. Apa yang mereka miliki hanyalah doa. Persediaan minyak mereka hanyalah doa. Jadi kalau kita mau pengen hidup damai sejahtera, mau masuk surga, mulailah berdoa. Karena bagaimana kita mengutarakan cinta kita kepada Tuhan sementara sekalipun kita tidak datang pada. Bagaimana kita bilang seorang Tuhan, Pak, aku mengasihimu, Ma, aku menyayangimu, tapi kita tidak pernah datang. Entah membawa makanan, ya, entah kita kusuk dia waktu dia sakit. Bagaimana kita mengutarakan? Bagaimana orang tua kita tahu bahwa kita mengasihi? Kita tidak pernah datang menjumpai dia. Yang kedua, tidak pernah kita ikuti apa yang diperintahkan pada kita. Bagaimana dia tahu bahwa kita mengasihi dia? Kita mengikuti dia. Begitu juga dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan tanya bagaimana caranya. Aku mengerti, aku memahami, aku menjadi orang percaya. Apa buktinya aku orang yang beriman? Buktinya kita orang beriman ketika kita datang sama Tuhan. Kita datang berdoa. Yang kedua, kita baca firman. Kita lakukan dan kita lakukan. Amin. Jadi 2 ini janganlah hilang dalam diri kita. Yang ketiga, hasilnya yaitu kita mau melayani, kita mau berkorban. Amin. Amin. Jadi untuk mengalahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, kuncinya hanya satu: berdoa. Amin. Apakah kita diberkati? Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Dan yang keempat, fungsi doa yang keempat, yaitu doa sanggup melakukan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Markus 9 ayat 29. Sudah dapat? Amin. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sekali lagi, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Artinya untuk mengusir semua persoalan, kekhawatiran, ketakutan, sakit penyakit, ya, atau apapun persoalan di dalam hidup kita, hanya dilakukan, dapat disingkirkan melalui doa. Doanya di dalam siapa? Di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Membangun bangsa dan negara di dalam nama Tuhan Yesus. Membangun keluarga di dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus. Terus yang paling penting hari ini yang mau saya sampaikan adalah
membangun gereja kita di tempat. Apakah kita mencintai gereja kita di tempat ini? Sedikit. Apakah kita mencintai gereja kita di tempat ini? Berikan dulu tepuk tangan. Jadi hal yang pertama kita lakukan, yang abadi diakui surga, bahkan neraka takut, yaitu hanya doa. Bapak Ibu berikan untuk emas satu kapal, satu gereja ini tidak ada artinya. Tetapi kalau Bapak Ibu mendoakan kami, mendoakan gereja ini, pasti akan Tuhan bekerja dan memelihara. Pasti akan terjadi kebangunan rohani. Dan juga Bapak Gembala, Ibu Gembala pasti akan mengubah lagi melayani kita di tempat. Kami yang hamba Tuhan, pemain-pemain musik, pemimpin pujian, pasti mereka akan melayani dengan sukacita surga, dengan urapan. Karena apa? Karena doa-doa Bapak Ibu semua. Kira-kira di dalam ruangan ini ada berapa orang kita? Ada 50? Ada 70 orang? Ada ya? Ada 80 orang kita ya? Amin ya? Katakanlah 100 orang. Jadi 100 orang mendoakan pemimpin pujian, 100 orang mendoakan pemain-pemain musik, 100 orang mendoakan yang menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kuasa yang luar biasa. Pasti banyak jiwa bertobat. Jadi jangan mengeluh dulu. Aduh, pelayanan mereka kurang baik. Aduh, hari ini ibadah sepertinya kurang enak. Sakit telinga. Musiknya, drumnya entah kemana nadanya. Pemimpin pujian entah kemana suaranya. Saya mau katakan, jangan dulu protes. Sudahkah kita berdoa sebelum kita berangkat atau malam minggu? Sudahkah kita datang kepada Tuhan? Tuhan, berkatilah ibadah kami besok. Tuhan, urangkanlah ibadah kami besok. Tuhan, kirimkanlah jiwa-jiwa. Berkati gembala kami, berkati semua anak Tuhan yang melayani. Sudahkah kita menuntut bahkan 1 menit saja kepada Tuhan? Sebelum kita melakukan itu, jangan pernah kita membuka mulut untuk memprotes, mengeluh. Tetapi setelah kita berdoa, kita bisa berani menuntut sesuatu. Tuhan, sudah berdoa, tapi kok masih belum, apa yang salah? Tunjukkan lagi Tuhan, beritahu lagi Tuhan, supaya gereja kami itu bukan gereja abal-abal, bukan gereja gampangan, tetapi adalah gereja yang menggunakan Tuhan berkualitas, menghasilkan pelayan-pelayan berkualitas, dan menghasilkan jiwa-jiwa yang menerima Yesus dan menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Jadi berdoa sampai kapan? Sampai terjadi mujizat Tuhan. Amin. Yang terikat mungkin dengan narkoba, dengan perzinahan, dengan apapun, dengan perdukunan, pasti akan Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Kalau kita bersatu bergandengan tangan berdoa, kita 100 orang bergandengan tangan berdoa, pasti surga akan goncang. Amin. Amin. Jadi ayo semangat kita berdoa. Kita bangun gereja kita ini dengan luar biasa, sampai betul-betul gereja ini menjadi gereja yang maju. Amin. Apakah kita rindu semua gereja yang maju? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Ya. Jadi adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi adalah suatu hal selalu jadi Amin. Katanya di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18 katanya Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, tetapi dia berdoa kepada Tuhan yang supaya hujan, apa katanya? Tidak turun selama berapa? 3 tahun 6 bulan. Terus dia berdoa lagi supaya apa? Supaya hujan datang, supaya hujan turun dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Artinya apa? Tuhan juga mendengarkan doa kita, sebagaimana Dia mendengarkan dan jawab doa Elia, maka kita akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita semua
mau didengarkan Tuhan, ayo kita berdoa. Kalau kita mau gereja kita bangun, kalau mau pelayanan kita bangun berkualitas, ayo kita berdoa, karena Tuhan pasti menjawab doa kita. Kalau hubungan keluarga kita dipulihkan, ayo berdoa, Tuhan pasti jawab seperti Tuhan menjawab doa Elia. Jadi jangan lagi stres memikirkan persoalan-persoalan mungkin dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, tetapi ambil langkah, mari kita berikan dengan tangan sama-sama untuk berdoa. Pasti Tuhan akan bekerja, karena Tuhan ingin kita hidup bahagia. Amin. Jadi sekali lagi, ayo kita dengan tekun berdoa. Bapak Gembala kita sudah capek mengumumkan, ayo ambil menara doa 2 jam setiap hari per orang. Ayo jangan hanya sekedar pengumuman itu terlalu, tetapi marilah kita lakukan dengan iman kepada Bapa di surga. Karena kita pertama kita mau masuk surga, yang kedua kita ingin hidup bahagia. Jadi kalau kita mau pengen hidup bahagia, hidup sejahtera, ayo kita lakukan berdoa. Karena di dalam doa kita mampu mengutarakan semua apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Dan yang kelima, fungsi kita berdoa. Ayo kita buka ayat Al-Quran kita tadi. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Semua sudah dapat? Ada di warta. Ayo baca wartanya semua. Ayo sudah dapat, amin? Selanjutnya kita makin berdiri dengan semangat, dengan antusias. Semua berdiri. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Kemudian aku akan kembali dan akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut berliku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semuanya ini. Amin. Jadi yang kelima, tujuan doa kita, yaitu yang kelima, supaya Tuhan datang. Silakan dulu. Supaya Tuhan datang dan memulihkan pondok Daud. Dan yang ketiga adalah supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Amin. Ya, supaya Tuhan datang segera. Ya, ngapain? Memulihkan kita, memulihkan hubungan kita, memulihkan gereja kita, memulihkan pelayanan kita, memulihkan bangsa kita, memulihkan kota kita. Untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Jadi tujuan kita berdoa bukannya semata-mata untuk kebutuhan kita saja, tetapi semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada 5 yang Tuhan tekankan untuk kita pada hari ini tentang doa, fungsi doa atau tujuan doa. Yang pertama, membangun iman. Yang kedua, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, ya, dan bangsa dan kota dan sesama kita. Yang ketiga, untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Dan yang keempat, untuk sanggup melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, supaya kita berbuah, supaya Tuhan datang kedua kali menjemput kita, ya, supaya Dia bawa kita kepada tempat kita yang sesungguhnya, dan juga memakai kita untuk memenangkan jiwa-jiwa, supaya orang lain mencari Tuhan, dan juga supaya bangsa-bangsa lain menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan yang sekedar kita dengarkan pada hari ini, tapi firman Tuhan ini adalah Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Sampai kita berdiri semuanya.